Saham itu scam. Mungkin banyak yang dengar hal ini ya, atau hal-hal sejenisnya. Seperti saham itu judi, saham bikin rugi, saham bikin rungkat, dan banyak lagi pandangan-pandangan buruk lain tentang saham. Oke, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang saham ya, agar bagi teman-teman terutama yang baru awal memulai investasi saham, memahami apa itu saham dan tidak salah informasi atau misleading tentang saham. Apa itu saham? Saham pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dapat disimpulkan, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dari sini cukup jelas ya definisi tentang saham itu apa. Sehingga saham bukan merupakan lembaran kertas saja yang diperjualbelikan atau sebuah hal yang ditransaksikan tanpa ada underlying atau tanpa ada dasar pembentuk nilainya. Saham jelas memiliki nilai di dalamnya. Nilai ini tentunya mencerminkan penyertaan modal atau kepemilikan si pemilik saham ini pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita bahas saham pada pasar modal. Setelah teman-teman mengetahui apa itu saham, mari kita lanjut lagi ya. Perseroan terbatas sendiri terbagi menjadi dua, yang tertutup dan yang terbuka. Nah, yang diperjualbelikan secara umum oleh masyarakat yang ada pada sekuritas yang kalian lihat sehari-hari adalah saham dari perusahaan terbuka yang sudah listing di pasar modal dan sahamnya bisa diperjualbelikan oleh publik. Mungkin untuk ilustrasi lebih lengkap dan lebih detailnya tentang saham yang ada di dalam pasar modal, teman-teman bisa tonton video ini. Di sini sudah dijelaskan, dijabarkan dengan detail dan lengkap tentang mekanisme saham yang ada di pasar modal hingga juga apa itu bid dan ask dan juga hal-hal lain tentang saham di pasar modal. Jadi silakan ditonton agar lebih mengetahui tentang saham di pasar modal. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke inti dari pembahasan, yaitu scam dalam saham. Nah, tentunya di dalam market atau pasar selalu akan ada orang-orang jahat yang memanfaatkan keadaan. Kita ambil contoh dalam pasar yang basisnya online, misalkan pada marketplace. Tentunya kalian pernah dengar kasus sebuah toko pasang etalase barang tertentu yang bagus digambar di tokonya, tetapi sewaktu barangnya dikirim sampai tidak sesuai gambar atau bahkan barangnya palsu. Dalam hal ini, pihak marketplace tentunya sudah membuat aturan dan syarat-syarat yang tegas, yang jelas bagi toko yang ingin jualan di marketplace. Tetapi akan selalu ada pihak-pihak yang mengakali dan melanggarnya. Bahkan pada pasar tradisional sekalipun juga terdapat hal-hal curang seperti ini. Contohnya ada pedagang yang menimbun barang seperti contoh saja minyak goreng. Karena tahu bulan depan harga minyak akan naik, maka ditimbun olehnya. Bulan depan sewaktu harganya naik barulah dia menjualnya. Nah, ini kan suatu kecurangan yang terjadi. Himbauan dan larangan tentunya sudah ada oleh regulator, tapi oknum ini pasti akan selalu ada. Nah, hal ini juga terjadi loh pada pasar modal, pada saham. Tentunya akan ada pihak-pihak yang curang, yang melakukan kejahatan. Sebenarnya dalam hal ini regulator sudah memberi aturan yang ketat. Sebuah perusahaan yang ingin melantai di bursa harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Perusahaan yang sudah terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangannya pada periode tertentu, serta aturan-aturan lainnya. Tapi tentunya akan selalu ada pihak-pihak yang curang, yang mengakali aturan itu dan melakukan kejahatannya demi mendapatkan keuntungan. Dan tentunya akan merugikan bagi para investor retail yang ada di pasar modal. Nah, ini baru dari sisi internal ya, perusahaan atau emitennya sendiri. Di sisi lain, dari sisi internal juga ada dari sisi eksternal, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan pelaku di dalam pasar modal. Mereka tuh bukan emiten ya, tapi mereka memanfaatkan kondisi, situasi yang ada di pasar modal, memanfaatkan saham ini untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Pihak-pihak eksternal ini contohnya adalah, ini disclaimer ya, hanya contoh saja. Contohnya seperti mereka-mereka yang buka kelas berbayar, menawarkan join membership dengan harga yang fantastis, buka grup-grup sinyal harian, mingguan, rekomendasi, pom-pom saham dan sebagainya. Ya, sebenarnya hal ini tidak salah jika memang tujuannya murni untuk mengedukasi dan memang bertujuan membantu para investor terutama yang masih pemula. Tetapi tidak jarang
Yang terjadi adalah oknum ini memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan dari para membernya saja. Di saat membernya mengalami kerugian, biasanya mereka akan berlindung di balik kalimat, "Ya kan uangnya uang Anda sendiri. Anda yang beli, itu keputusan di tangan Anda. Bukan salah saya dong, kenapa Anda mau, kenapa Anda ngikut?" Pada akhirnya akan seperti itu. Yaitu juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena memang benar keputusan ada di tangan Anda sendiri. Keputusan milih dan beli sahamnya kembali di tangan masing-masing. Namun dalam hal ini pihak-pihak ini yang mengajak sebenarnya tidak langsung membuat banyak timbulnya korban. Mereka adalah pelaku secara tidak langsung. Nah, ini bagaimana maksudnya? Oke, saya akan gambarkan, saya berikan ilustrasi ya, supaya teman-teman lebih mudah menangkap dan memahami maksudnya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini ada oknum nih. Oknum-oknum tadilah yang orang-orang jahat ini. Oknum ini membuka kelas berbayar atau grup berbayar atau pom-pom saham tertentu lah. Nah, dari tindakannya tersebut, kemudian selanjutnya katakanlah saja ada 1.000 orang atau 1.000 member yang tertarik, yang akhirnya ya mungkin beli kelasnya, ngikutin sarannya, ngikutin rekomendasi tersebut. Nah, selanjutnya 1.000 orang itu kemudian membeli saham yang direkomendasikan ya, atau di pom-pom, kita sebut saja saham A. Nah, kemudian di fase selanjutnya, setelah pembelian masif, ya memang saham A sempat harganya naik sesaat karena volatilitas sesaat ya, karena banyak yang beli. Namun setelah itu sahamnya mulai turun dan terus turun. Nah, fase selanjutnya turun dan terus turun, maka kurang lebih ada 1.000 orang yang mengalami kerugian. Bahkan tidak jarang ada yang nyangkut, bisa karena sahamnya suspend atau terus ARB dan sampai di harga dasar dan nyangkut tidak bisa keluar. Nah, sekarang bagaimana nih? Kalau misalkan variabel oknum jahat ini kita hapus. Oknum ini tadi kita coret, kita hapus. Jika tidak ada oknum ini, apakah ada 1.000 member yang membeli saham A? Dan apakah akan ada 1.000 orang nyangkut? Ya, ini logika mudah saja ya. Sehingga suka atau tidak suka, faktor terbesar terdapat 1.000 orang atau banyak orang nyangkut, yaitu karena si oknum ini. Memang betul pilihan ada di tangan masing-masing, tapi jika tidak ada ajakan atau arahan, maka jumlah kerugian tidak akan sebanyak itu. Sehingga oknum ini memang secara tidak langsung merugikan. Mereka secara tidak langsung ya memberikan dampaknya, mereka tidak secara terang-terangan. Tetapi dengan tindakan yang mereka lakukan, promo, ajakan, flexing yang dilakukan, dan mereka mengajak beli saham, token, koin tertentu, hal ini membuat banyak pihak mengikutinya dan pada saat harganya turun banyak yang rugi. Oke, pada contoh lain lagi, ini ada oknum lain yang dia tuh menawarkan titip dana atau titip investasi yang menyebabkan banyak kerugian, seperti contoh ini yang sedang ramai. Gak main-main loh, 71 miliar total kerugiannya. Nah, oknum ini tentunya bukan emiten ya, dia kan bukan perusahaan di pada pasar modal. Oknum ini cuma pihak-pihak luar eksternal yang memanfaatkan situasi dan kondisi, mengatasnamakan investor saham yang pada akhirnya membuat banyak orang mengalami kerugian. Dengan penawaran yang menggiurkan, flexing-flexing yang dilakukan, janji-janji manis yang tentunya memikat bagi pemula yang baru mulai investasi di saham. Sehingga dari penjelasan dan penjabaran tadi bisa kita lihat bersama bahwa pada dasarnya saham itu netral, biasa saja. Bahkan jika melihat dari dasarnya apa itu saham, sebenarnya saham itu justru baik. Saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan, bukti yang sah bahwa seseorang memiliki investasi pada sebuah perusahaan. Tidak ada yang salah dengan saham, tidak ada yang buruk dengan saham. Saham sendiri bukanlah scam, bukan hal buruk. Namun saham bisa jadi buruk karena ada oknum yang melakukan tindakan jahat, penipuan, scam dan sebagainya. Baik secara internal dari perusahaan itu atau emiten, atau bahkan pihak eksternal yang melakukan tindakan buruk itu. Oleh karena itu kita sebagai pelaku pasar modal, baik investor ataupun kalian yang trader, harus lebih berhati-hati dan bijaksana agar uang kita tidak hilang sia-sia. Memang lelah harus belajar indikator ini itu, banyak belajar, banyak baca. Tapi sadarilah uang yang kalian berikan di pasar modal itu uang hasil kerja keras yang kalian keluarkan waktu, tenaga, pikiran. Jadi jangan mau ya uang kalian yang dicari dengan susah payah hilang begitu saja karena oknum.
Sehingga jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang instan, dengan rekomendasi-rekomendasi, cara mudah, keuntungan-keuntungan yang cepat. Lakukan analisa sendiri, terus belajar dan bersabar karena investasi butuh waktu. Oke, jadi demikian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan merubah pola pikir kalian yang sebelumnya mikir mungkin saham itu scam, judi, penipuan. Tidak, saham itu pada dasarnya netral dan baik-baik saja karena saham adalah tanda bukti kepemilikan atas perusahaan. Yang membuat menjadi buruk adalah oknum. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang saham bisa lihat di video ini. Dan bagi yang ingin nabung, nyicil rutin saham tiap bulan bisa lihat di video ini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.